Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, perkenalkan nama saya Farisha Desanto. Saya mahasiswa Jurusan Teknik. Di sini kakak akan menjelaskan tentang gangguan menstruasi atau spinal. Nah, sebelumnya udah ada pembicaraan tentang menstruasi atau kakak semua apa tentang ini kakak akan menjelaskan apa itu spinal atau gangguan pada menstruasi ya. Adik-adik ada pengalaman saat menstruasi ya. Nah, di sini apa itu menstruasi? Menstruasi adalah pelepasan penting rahim endometrium yang disertai dengan perdarahan dan terjadi secara berulang setiap bulan kecuali pada saat kehamilan. Nah, jadi menstruasi itu hanya terjadi pada wanita yang tidak hamil. Sedangkan wanita hamil tidak akan mengalami menstruasi. Nah, dan menstruasi ini terjadi pada wanita normal yang berusia 11 tahun bahkan sampai 16 tahun, dan bahkan ada yang lebih muda yaitu usia 8 tahun ya. Nah, dan juga menstruasi merupakan pertanda masa produktif pada kehidupan seorang wanita. Jadi wanita itu masa kedewasaannya muncul itu pada saat wanita mengalami menstruasi. Dalam keadaan normal, masa reproduksi dimulai ketika sudah terjadi pengeluaran sel telur matang atau ovulasi pada siklus menstruasi. Jadi pada saat adik-adik udah menstruasi, itu sel telurnya udah keluar tuh, udah produksi, sel telurnya udah produksi. Jadi adik-adik tuh udah siap untuk dibuahi atau udah bisa hamil. Jadi untuk wanita yang sudah mengalami menstruasi harus kakak mohon sangat harus menjaga pergaulannya ya. Karena proses kehamilan hanya terjadi pada orang yang sudah menikah. Ngerti? Nikah. Nah, di sini kita akan membahas tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi berkaitan dengan pembentukan sel telur dan pembentukan endometrium atau rahim. Nah, lamanya siklus menstruasi biasanya normalnya itu 28 hari sampai 35 hari. Sedangkan kalau siklus yang lewat dari 35 hari itu siklusnya nggak normal ya adik-adik ya. Nah, tetapi banyak wanita yang mengalami siklus menstruasi tidak teratur. Misalnya ini teratur dalam sebulan dia bisa mengalami menstruasi 2 kali. Bahkan ada juga yang mengalami menstruasinya itu 2 bulan sekali. Nah, itu siklusnya tidak normal. Nah, di sini ada beberapa fase menstruasi. Yang pertama, fase folikel. Pada akhir siklus menstruasi atau hipotalamus mengeluarkan hormon gonadotropin. Nah, hormon ini yang akan merangsangkan hipofisis untuk melepaskan FSH. FSH itu adalah nama hormon ya, follicle stimulating hormone atau hormon yang pemicu pertumbuhan folikel. Nah, di sini ada juga fase estrus. Kenaikan estrogen digunakan untuk mempertahankan pertumbuhan dan merangsang terjadinya pembelahan sel endometrium pada uterus. Jadi uterus itu rahim. Jadi ada dua. Jadi ada kan dua kata tuh, uterus, uretra. Nah, uterus itu rahim, uretra itu adalah lubang pipis. Yang selanjutnya ada fase luteal. Nah, fase luteal ini ada hormon LH merangsang folikel yang telah kosong guna membentuk korpus atau uterus. Uterus itu badan kuning, badan telur ya. Dan uterus pada tahap ini siap menerima dan memberi sel telur yang telah dibuahi atau zigot. Yang tadi sebelum materi kan udah kakak kasih gambaran. Jadi ketika sel telur dibuahi atau udah keluar, dia itu menunggu pasangannya yang kita bilang kalau adik-adik kenal sih sperma ya. Nah, setelah bertemu sperma dengan zigot, nah sperma ini akan menutupi sel telur dan terjadinya kehamilan. Tetapi untuk wanita yang belum hamil pasti kan udah menstruasi ya. Nah, sel telurnya itu tetap keluar, tapi tidak ada sperma yang masuk kan. Nah, karena dia menunggu sangat lama, pasangannya belum datang atau jodohnya. Akhirnya ketawa apa sih? Kita santai-santai. Nah, karena si sel telur ini tidak menunggu jodohnya belum datang juga. Nah, akhirnya dia kecewa tuh. Nah, dia meluruh dan hancur. Dan terjadinya dia luruh terus dia hancur nih.
Nah, terjadinya darah. Darah itu yang kita bilang menstruasi. Oke, yang terakhir adalah fase menstruasi. Apabila fertilisasi tidak terjadi, fertilisasi itu adalah kesuburan. Produksi progesteron mulai menurun pada hari ke-26. Nah, korpus luteum bergenerasi dengan lapisan uterus bersama dinding dalam rahim. Nah, jadi tadi kakak bilang nih, sel telur itu kan urut tuh. Yang endometrium kan yang ini nih, bentuknya seperti huruf T. Nah, bagian tengahnya itu. Nah, yang di sebelah sini nih itu adalah tempat kita sel telur. Nah, nanti spermanya masuk dari sini ketemu tuh di jalan. Kan ada dua tuh. Nah, ada yang bisa di kiri, ada yang bisa yang di kanan. Nah, pada hari ke-28 sehingga terjadi penyerapan pendarahan, biasanya menstruasi berlangsung sekitar 7 hari. Kakak mau tanya nih, adik-adik ada nggak yang menstruasinya lebih dari 7 hari? Atau yang nggak sampai 7 hari? Ada nggak? Pernah lewat 7 hari? Enggak sampai 7 hari. 3-4 hari ada ya? Ada. Ah, berarti masih normal tuh. Nah, sekarang kita masuk ke disminor yang tadi kakak bilang kan. Katanya adik-adik belum tahu ya disminor itu apa. Iya, Kak. Nah, disminor itu adalah nyeri perut yang nyeri perut menyertai menstruasi. Nah, yang biasanya kalau kayaknya 2 hari lagi gue mau mens nih, sakit perut, atau enggak pas saat mens hari kedua sakit perut juga kan. Nah, itu yang namanya disminor. Nah, jadi di sini ada beberapa tahap rasa nyeri disminor. Yang pertama ringan, berlangsung beberapa saat dan masih dapat meneruskan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau dalam fase ringan ini memang sakit sih, tapi adik-adik masih bisa ngapa-ngapain, masih bisa ke sekolah, masih bisa bantuin orang tua. Istilahnya aktivitasnya nggak mengganggu ya. Sedangkan fase sedang, sakit yang dirasakan dan memerlukan obat untuk menurunkan derajat sakitnya, tetapi masih bisa dilakukan untuk meneruskan aktivitas sehari-hari. Ini nih sakitnya udah agak naik nih dari yang ringan tadi kan, tapi ada aduh aku udah nggak tahan nih, sakit banget, kayaknya perlu obat nih, tapi masih bisa jalan. Nah, kakak saranin jangan sekali-kali tergantung pada obat, karena kakak punya temen, dia tiap menstruasi itu selalu tergantung pada obat yang namanya obat Panadol. Padahal itu nggak boleh, karena disminor ini terjadi untuk semua wanita. Sedangkan wanita yang saat menstruasi tidak mengalami disminor itu adalah bonus. Nah, sekarang tingkat yang berat nih, yang terakhir. Rasa nyeri yang dirasakan demikian berat sehingga memerlukan istirahat dan pengobatan untuk menghilangkan rasa nyerinya. Kalau adik-adik udah ada di fase berat nih, ya kan? Ini udah sakit banget, udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa ngapa-ngapain, ke sekolah pun kagak bisa. Nah, pasti ada bikin minum obat deh. Kakak saranin jangan minum obat ya, langsung aja kita ke dokter, konsultasi ke dokter ya. Udah ngerti belum disminor itu apa? Udah, Kak. Nah, selanjutnya ada 2 disminor, yaitu disminor primer dan disminor sekunder. Yang pertama primer ya, adalah menstruasi yang sangat nyeri tanpa patologis pelvis yang dapat diidentifikasi, dapat terjadi pada waktu menarche atau segera setelahnya. Menarche itu pertama kali adik-adik menstruasi. Nanti ya, menarche itu apa sih? Pertama kali Nah, menstruasi. adik-adik menstruasi pertama kali umur berapa? Masih ingat nggak? Udah lupa ya? Iya, Kak. Nah, sekarang disminor ditandai oleh nyeri itu seperti kayak kram perut, kan? Kram perut yang dimulai sebelum atau segera setelah menstruasi dan berlanjut selama 40 jam hingga 72 jam, 2 sampai 3 hari ya. Nah, yang selanjutnya disminor sekunder. Ini berhubungan dengan kelainan atau yang jelas seperti kelainan anatomis. Ini kemungkinan yang haid disertai infeksi pada rahim. Jadi itu sakitnya udah apa sih? Gak bisa air tahan lagi. Ini udah menghambat semua aktivitas, jalan pun nggak bisa, bangun dari aktivitas pun nggak bisa ya. Itu yang dinamakan disminor sekunder yang udah tingkat berat. Nah, di sini ada tanda dan gejala disminor. Disminor primer itu usia lebih muda, maksimal usia 15 sampai 20 tahun. Nah, timbulnya setelah terjadinya siklus haid yang teratur, sering terjadi pada nulipara.
nyeri sering terasa sebagai kejang uterus dan tadi kan udah ada yang tahu tuh menstruasi itu apa, dismenor itu apa. Jadi sekarang kita mau tanya, ada yang tahu nggak beberapa cara untuk mencegah dismenor? Dari minuman yang berkafein dan beralkohol dan pola hidup sehat. Nah, jadi materi yang tadi yang kasih udah pada ngerti ya. Iya kak. Nah, adik-adik mohon untuk materinya disimpan baik-baik, jangan dibuang. Kan istilahnya kalau remaja mah belajar pulang lupakan, ya nggak sih? Nah, jadi karena ini tuh untuk kita wanita sangat penting. Jadi mohon diingat kalau ada lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman, ntar kasih tahu dismenor itu apa, menstruasi itu apa. Jadi sesama teman sharing-sharing lah ya. Nah, adik-adik, kakak minta terima kasih banyak untuk kalian atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.